Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Kembali lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa. Sebuah program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersinergi dengan PAL TV memang punya kita untuk mendekatkan diri antara kejaksaan dengan masyarakat dan juga memberikan edukasi mengenai tugas fungsi dan juga sinergi dan juga kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan juga tentunya kejari-kejari yang ada dalam wilayah Kejati Sumatera Selatan. Hari ini bersama dengan aku Mang Cek Hagai. Dan saya Asya Faraimana yang bakal ngawani Mang Cek Bice Galo-Galo. Tentunya pemirsa PAL TV di Jaksa Menyapa. Dan hari ini kalau kemarin kita kenalan sama Korps Adiaksa yang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kak Hagai. Dan dari sana juga syutingnya. Betul sekali. Dan episode kali ini kita akan berkenalan dan juga mengenal lebih dekat dengan Korps Adiaksa dari Kejari Oki. Oki, luar biasa. Dan ini sekarang kita tidak lagi di Oki, Asih. Ya. Kita langsung ini dari Studio 2 PAL TV memang punya kita. Langsung kita sapa untuk narasumber kita hari ini ada Kasipidum Kejari Oki, ada Bapak Jody Atma Enci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, salam sehat. Salam sehat Bapak, salam semangat. Salam semangat. Dan juga ini ada yang cantik hari ini, Mang Cek Bice dan pemirsa PAL TV. Ini aku kasih datun Kejari Oki. Ibu Selviana wabarakatuh. Iya, luar biasa. Ibu Selviana Margareta, salam sehat Ibu, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Seger ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Memang nggak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan? Jadi kita harus kenalan dulu ya. Nah, sebelum tadi mungkin sudah di-spill namanya nih. Sekarang mungkin kita akan remind lagi mungkin perjalanan dari kedua narasumber kita ini selama berkarir di kejaksaan dulu ya, sebelum kita masuk ke tema inti kita hari ini, yaitu harmoni dan keadilan, dinamika, datun, dan pidum dalam menegakkan hukum di Kejaksaan Negeri Oki. Nah, mungkin dengan Kak Jody dulu, sudah berapa lama di kejaksaan, ceritanya bisa memilih nih berkarir sebagai seorang jaksa? Di kejaksaan saya masuk di tahun 2010, kemudian ditempatkan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, kemudian mendapatkan mutasi ke Kejaksaan Tinggi, selanjutnya menempuh pendidikan jaksa dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Maluku Utara. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, kemudian mendapatkan mutasi menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Baru 1 bulan menjabat sebagai Kasipidum Oki. Oh, baru ya? Iya. Baru sebulan ya, tapi sudah kurang lebih 14 tahun nih Kak Jody ya, Iya. di kejaksaan dari Palembang, Linggau tadi sempat sampai ke Indonesia Timur, Betul. ke Maluku, luar biasa. Emang asli uang kita Galo, Kak? Alhamdulillah. Wong Palembang. Wong Palembang ya, asli ya, jadi Mang Cek juga ini ada ya. Mang Cek. Nah, selanjutnya mungkin ke Mbak Silviani maksudnya ya. Nah, jeneng potong kambing ini ya. Nah, mungkin bisa dijelasin juga perjalanannya selama di kejaksaan. Oh, kalau saya lebih lama dari Pak Jody itu Oke. masuk kejaksaan itu dari tahun 2005. Penempatan pertama itu di Kejaksaan Negeri Prabu Muli, lalu pindah ke Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2007. Lalu menempuh pendidikan jaksa tahun 2014. Penempatan jaksa pertama itu di Kejaksaan Negeri Sekayu. Lalu dapat promosi Kasubsi Perdata dan Tun di Kejari Palembang tahun 2018. Baik. Sekarang promosi lagi jadi Kasidatun Kejari Oki sejak tahun 2023. Oh, berarti sudah datunnya sudah makanan sehari-hari nih, Bu? Iya. Udah bertahun-tahun ya. Iya. Ini dalam tugas pengawasan dan penyidikan ya, datun ini luar biasa sekali. Bu. Oke. Perdata dan Tata Usaha Negara maksudnya. Iya, ya. betul. Tugas Perdata dan Tata pengawasan. Usaha Ya. Pengawasan dalam tugas 2005 pengawasan. Asih udah lahir belum? Kalau Asih sudah dong. Sudah ya. 2005 kalau Asih belum lahir masih SMA. Masih kecil ya. Iya. Ini berarti udah mau 20 tahun nih Bang Cewi berkarir seorang Ibu Silviani sebagai tentunya sekarang Kasidatun Kejari Oki. Oke, luar biasa. Nah, jadi ini kita sudah tahu karir beliau-beliau ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke tema aja, yaitu tentunya hari ini kita akan bahas mengenai harmoni dan keadilan. Betul sekali. Wow, dinamika datun dan pidum dalam menegakkan hukum di Kejari Ogan Komering Ilir. Nah, Yes. Cewek-cewek mungkin yang masih yang khususnya tinggal di Oki ini mesti nyimak nih ya edisi kali ini, karena ini tidak jauh dari
kehidupan Bang Cek di sana. Betul, apalagi Daton ini sangat in touch ke masyarakat ya. Betul sekali. Dan juga nih banyak program-program khusus nih dari Kejaksaan Tinggi Sumsel dan juga Kasatker di Korps ADAKSA khususnya ini dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang punya program khusus untuk seluruh anak-anak yatim piatu yang tidak punya akta itu yang akan menjadi prioritas nih di tahun 2024 ini dan Datun memiliki andil besar dalam hal ini. Betul, pasti langsung bersentuhan ya dengan masyarakat ya. Oke, nah mungkin kita ke Kak Jody lagi pertama. Nah gimana nih Kak, Kejari Oki menjaga harmoni dan juga dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk yang pastinya kan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oke, di Kejari Oki ini kami menjalankannya dengan cara memberikan pengetahuan ke masyarakat, keterbukaan informasi publik apabila kami menangani suatu perkara. Jadi setiap masyarakat berhak tahu, berhak mendapatkan informasi di mana masyarakat bisa datang ke kantor untuk bertanya dengan cara melalui sistem PTSP ya. Di PTSP itu kita akan memberikan seluruh informasi mengenai apabila masyarakat mengalami urusan yang berhadapan dengan hukum. Misalkan dalam hal mereka terlibat ataupun menjadi korban. Mungkin instrumen yang akan digunakan adalah instrumen Datun mengenai ini ya, pelayanan hukum ataupun di Intel mengenai konsultasi hukum, ya, penyuluhan hukumnya. Jadi ketika ataupun masyarakat melakukan laporan itu langsung ketemunya dengan bagian di PTSP ya, itu. Nanti dari Kejaksaan Negeri Oki akan menugaskan bidang-bidang yang tidak berkaitan secara langsung dengan masalah yang ada. Ataupun kita juga memiliki rumah restoratif justice. Di sana kita bisa melaksanakan konsultasi ataupun memberikan pengarahan ataupun memberikan semacam solusi untuk masyarakat apabila berhadapan dengan hukum sehingga tahu langkah-langkah apa yang harus mereka tempuh. Oke, itu berarti semua dalam pengawasan dari Pidum ya Kak ya? Dari Kasipidum juga ya? Baik, secara kalau untuk di rumah restoratif justice langsung dari Kasipidum mungkin, tapi untuk yang lain bisa dari Datun ataupun dari Intel. Karena kan masalah hukum tidak hanya berkaitan dengan pidana umum, mungkin juga ada tergantung dengan case-nya tanah, ya betul, ada kaitan dengan tanah ataupun dengan hal-hal lain. Iya. Nah, kalau untuk di Kejari Oki ini Pak Kak, yang lebih concern nih yuk untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat, Oki terutama, atau memberikan transparansi. Silakan. Lebih ke transparansi ya kali ya. Soalnya kalaupun misalkan ada semacam perkara penting atau isu-isu yang menarik perhatian masyarakat, itu kan biasanya ada press release oleh Ibu Fani di Kasipenkum di Kejati Sumsel itu kan. Jadi kami itu satu pintu kalau masalah informasi tentang masalah perkara atau apa. Itu juga bisa di daerah melalui Kasih Intel, itu sebagai ya ada bidang tugas khususnya sendiri penerangan hukum kayak gitu. Kalau dari Datun sendiri sih itu kan kami itu tugas pokoknya ada 5 kan, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, sama pelayanan hukum. Jadi kalau dari bidang Datun sendiri itu memberikan pelayanan hukum secara gratis, cuma-cuma tanpa syarat khusus tertentu, hanya KTP khususnya untuk di Kejari Oki itu untuk warga masyarakat Oki. Kayak gitu, datang langsung ke kantor atau bisa melalui Halo JPN lewat web, klik Halo JPN, masuk di situ memang ada kolom-kolom tersendiri, ada nama, NIK, nomor telepon sama email. Nah nanti diutarakan itu pertanyaannya, nanti kami akan jawab dalam waktu kurang lebih 3 hari. Untuk bidang perdata ini sendiri nih Mbak Silvi, itu paling banyak laporan ataupun kasus apa sih yang masuk di Kejari Oki sendiri? Kalau bantuan hukum sendiri sih kami itu paling banyak itu non litigasi untuk sekarang. Itu bantuan litigasi khususnya ke instansi pemerintahan yang paling banyak itu tentang temuan LHP BPK.
Temuan LHP-BPK yang LHP-BPK, sorry bisa dijelasin? LHP-BPK itu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, RI ya tentang misalkan ada temuan-temuan tentang beberapa kegiatan di dinas tertentu, misalkan ada temuan tentang kegiatan pengadaan atau misalkan masalah keuangan atau kelebihan gaji atau gimana, itu kami yang membantu instansi tersebut untuk menagihkan gitu. Tapi bukan juga jadi tukang tagih ya. Jadi kita tempuh dulu jalur litigasi memediasi antara si instansi sama si person tersebut. Jadi misalkan ditemukan solusi terbaik untuk apakah mereka mau membayar atau mencicil atau bagaimana, nanti kita buatkan berita acara negosiasinya hasilnya gimana. Tapi misalkan tidak bisa juga ditempuh, instansi tersebut bisa meminta bantuan hukum litigasi. Nah, kalau misalnya non litigasi sudah tidak bisa ke litigasi, kita ajukan gugatan ke pengadilan, gugatan perdata. Oh, baik. Karena memang untuk LHP-BPK ini sendiri sangat rentan ya, khususnya untuk di daerah-daerah ya. Iya, soalnya temuan LHP-BPK itu sendiri harus segera ditindaklanjuti kurang lebih 60 hari semenjak LHP itu diumumkan. Jadi instansi pemerintah biasanya langsung cepat gitu. Betul. Mereka langsung minta bantuan kita kayak gitu. Dan masyarakat juga senang. Iya. Senang. Kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya, netizen itu suka. Jadi ngerti ya. Nah, Betul. Berarti itu kasus yang paling banyak yang ditangani selama tahun lalu berarti ini? Iya, tahun lalu. Oke, luar biasa. Oke. Nah, kalau ke PIDUM lagi nih, Kak Jody ya. Gimana sih fungsi PIDUM ini sendiri dalam sistem peradilan pidana di Kejari Oki? Dan mungkin bisa di-spill dikit prosesnya dalam menegakkan keadilan bagi korban maupun bagi terdakwa. Oke, jadi fungsi PIDUM ini adalah sebagai fungsi utama kejaksaan itu sendiri. Fungsi utama jaksa yaitu sebagai penuntut umum. Ya. Jadi dalam hal kita menegakkan keadilan, proses-prosesnya berjalan seperti pada umumnya, yaitu dari apabila seorang mengalami permasalahan hukum ataupun terlibat tindak pidana, dari polisi mereka akan menyerahkan pemberitahuan pada kita bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh katakanlah si A dan seterusnya. Tindak pidana yang disampaikan kepada kita dan kejaksaan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa peneliti. Kemudian dalam prosesnya pengiriman berkas oleh penyidik yang ditindaklanjuti diteliti berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umumnya. Kemudian apabila berkas dinyatakan lengkap, maka berkas akan kita nyatakan lengkap, kemudian kita limpahkan ke persidangan. Itu proses singkatnya. Nah, di sana jaksa adalah perwakilan negara sebagai instrumen yang membuktikan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian dalam hal seseorang terbukti melakukan tindak pidana, kami jaksa penuntut umum akan melaksanakan penetapan hakim untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana itu. Kita memastikan seadil-adilnya, senetral-netralnya dalam hal memberikan hak bagi tersangka ataupun korban dalam proses persidangan. Tersangka akan diberikan hak yang sama dengan kami selaku penuntut umum, begitu juga dengan korban. Dalam hal korban harus dilindungi, jaksa juga akan melakukan perlindungan untuk korban. Di mana contohnya dalam hal ini dalam perkara yang terkait dengan asusila, identitas tersangka, sidang dilaksanakan dengan tertutup. Kemudian untuk tersangka atau dalam hal ini sudah menjadi terdakwa, mereka akan diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum sendiri untuk melakukan perlindungan. Apabila mereka tidak mampu dalam hal perkara-perkara yang ancaman pidananya 15 tahun ke atas, akan disediakan oleh negara. Jadi sistem peradilan di Indonesia ini sendiri sudah dibuat semaksimal mungkin untuk mencakup dan melindungi hak-hak baik dari terdakwa ataupun dari korban.
Baik, ini luar biasa sekali emang Cak Hagai. Jadi kalau masyarakat itu kalau ke Pidum ini menuntut rasa adil kan? Betul. Bukan menuntut keadilan tapi menuntut rasa adil. Nah kalau ke Datur ini menuntut transparansi, ya menuntut transparansi. Jadi tentunya dua hal yang berkesinambungan Mas Hagai dan kita akan ngobrol lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih Bang Cewi, pemirsa Pal TV masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan tentunya edisi hari ini spesial. Kita bersama dengan kawan-kawan dari Kejari Oki dan telah hadir bersama kita tentunya narasumber. Yang pertama kasih Pidum Kejari Oki, Kak Jody, dan juga kasih Datun Kejari Oki, Mbak Silviani. Nah, tadi segmen 1 sudah lumayan seru nih, perkenalan dan juga spill-spill dikit mengenai tugas dan fungsi dari Kasih Datun dan maupun Kasih Pidum. Nah, yang menarik tadi dijelasin oleh Kak Jody ini bahwa memang negara ini memberikan keadilan untuk korban maupun tersangka. Karena kan semua itu sama di mata hukum ya. Nah, jadi di spill tadi bahwa tersangka ataupun korban yang membutuhkan pengacara, kalau dia nggak mampu nih Kak Jody ya, dengan tuntutan di atas 15 tahun itu maka negara bisa akan menyediakan. Nah kalau misalnya di bawah itu berarti mereka harus menyewa sendiri pengacara atau seperti apa nih? Oke, jadi tadi yang dimaksud dengan 15 tahun itu ancaman pidananya kurang, maksudnya lebih dari 15 tahun atau 15 tahun maksimum. Oke. Kemudian disampaikan juga bahwa bagi terdakwa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara, di ancaman pidana 5 tahun bisa dijamin oleh negara dalam hal ini melalui posbakum yang ada di pengadilan. Itu disediakan jadi gratis tanpa dipungut biaya. Tetapi bagi tersangka atau terdakwa yang memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri, ya dipersilahkan untuk menyewa pengacara tersendiri. Oke. Kembali lagi ke latar belakang terdakwanya sendiri. Makanya ya, berarti 5 tahun ya. Kalau di bawah itu ya negara nggak provide ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah untuk tahun lalu nih mungkin 2023 sepanjang tapi baru 1 bulan di Kejari Oki ya. Nah sebulan. Mungkin sebelumnya di Pagar Alam ya, Kak Jody ya. Nah itu paling banyak nanganin kasus apa sih di Pidum ini? Menurut saya, sepengetahuan saya setelah berada di Sumsel selama kurang lebih 3 tahun lebih ini, di seluruh wilayah Sumsel sama narkoba. Tetap masih dipegang oleh narkoba. Paling tinggi itu ya? Paling tinggi. Luar biasa. Menjaga nak tersurit. Oh, tidak masalah. Aman, kita bersih. Kalau bersih jangan takut. Kalau bersih kenapa takut ya? Tapi berani kotor itu baik. Betul. Maksudnya main Iklan anak-anak dong. ya. Ini luar biasa sekali. Tadi kalau kita ngobrol dengan Kasih Pidum, saya mau ke Datun nih, Bu. Iya. Kalau di daerah itu kan informasi ke masyarakatnya itu mungkin, apalagi soal Datun yang seharusnya in touch ke masyarakat, yang harusnya ini lebih familiar dari Pitsus nih, seharusnya Datun ini harusnya lebih familiar dari Pitsus. Tapi kalau di daerah itu Bu, apalagi permasalahan yang banyak di itu LHP BPK. LHP BPK RI atau tentang masalah keperdataan masing-masing warga sendiri itu. Misalnya di pelayanan hukum kami itu banyak mendapatkan pertanyaan tentang waris, tentang cerai, tentang anak-anak yang terlantar kayak gitu. Tadi termasuk yang program Pak Kajati tadi yang penerbitan KIA sama akte itu memang baik sekali ya untuk, soalnya sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar kan itu paket miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi di sini di mana negara itu hadir untuk menjamin anak-anak tersebut tuh terdata kayak gitu. Jadi Kemensosnya kalau misalkan mau memberikan bantuan atau apa itu sudah datanya sudah valid karena kita juga membantu di situ. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Oh, berarti kalau nanti ada makan siang dan susu gratis, Datun juga hadir untuk memberikan datanya gitu ya? Beda programnya. Oh, beda ya. Program capres Bu. Iya gitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin tentang Datun nih,
Di Oki itu kan banyak perusahaan-perusahaan. Iya. Nah, bagaimana itu mungkin ada soal lahan, sengketa lahan dengan masyarakat, mungkin masih ada tanah ada di Oki. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Kemarin itu sempat ada permasalahan ya soal apa yang di daerah Mesuji itu tentang pemberian sertifikat yang dari Pemda kepada masyarakat, ada masalah itu. Di situ kami ikut hadir dalam memediasi perselisihan kayak gitu. Iya. Sementara yang warga yang merasa itu tanah miliknya, tapi pas diterbitkan sertifikat oleh pemerintah itu bukan tanah miliknya, di situ kami menengahi. Kami tanyakan kepada mereka, soalnya kan di 1967 KUH Perdata itu hak kebendaan itu hilang kalau setelah 30 tahun. Jadi apakah ada upaya dari PK untuk mensertifikatkan sebelumnya? Apakah memang mereka menguasai lahan tersebut selama kurun waktu 30 tahun? Mengapa mereka bisa lalai? Kayak gitu. Jadi kita menengahi di situ, kita membantu pemerintah, khususnya di sini Pemda Oki, menengahi masalah itu. Gitu waktu itu. Dan berarti banyak juga masih untuk sengketa, terus itu permasalahan dengan perusahaan yang bersinggungan dengan perusahaan. Masih itu, kita kan kemarin ada MOU dengan 314 desa nih di Oki. Di situ kami melalui, ada juga program dari Intel itu Jaksa Jaga Desa. Pas kami datang di desa itu memberikan penyuluhan hukum, mereka banyak mempertanyakan, Bu, itu kami itu ada perusahaan sawit, tapi mereka nggak pernah kasih CSR atau plasma kayak gitu. Nah, di situ kami karena ada MOU tadi dengan kepala desa tadi, kami memanggillah pihak perusahaan tadi menanyakan tentang CSR atau kenapa selama ini belum ada kayak gitu. Tapi sudah ditemukan solusi, mereka mau memberikan CSR. Soalnya CSR itu kan sendiri menurut peraturan pemerintah itu minimal 3% dari keuntungan hasil Profit, produksi ya? Laba, ya? dari laba. Gitu. Mereka jadi ada kewajiban di situ, soalnya ada aturan undang-undang yang sudah mengaturnya terlebih dahulu kan. Di situ kami mewakili kepala desa ini untuk melakukan menanyakan bagaimana ini, mengapa mereka belum. Di situ Dan kami hadir. hasilnya? Alhamdulillah ada walaupun tidak banyak. Turun lah ya. Cair ya, Bu, Tapi ya. paling enggak ada mereka kontribusi untuk jalan, Betul. untuk kesehatan, untuk ada beberapa sumbangan kayak Ada gitu. pertanyaan juga nih untuk masyarakatnya. Apa kebanyakan proposal? Jadi CSR tuh nggak bingung ya CSR. Yang mana duluan yang nanti ini kayaknya. Betul, ini luar biasa. Kadang itu juga mereka, pihak perusahaan merasa sudah mengasih ke Pemda, tapi rupanya belum sampai ke desa atau bagaimana, itu kami cari benang kusutnya itu di mana kita luruskan kayak gitu. Betul. Nah, Oke. kalau tapi saya mau ke Kak Jody Jody. nih, Kak Jody. Kak Jody, kalau kemarin kita ngobrol dengan Pak Kajati itu selama 2024 menargetkan 1 bulan 14 RJ. Nah, salah satu program beliau menargetkan 1 bulan itu 14 RJ untuk seluruh sesumsel. Nah, itu kalau Pidum ini kan saya rasa dari Pidum ini banyak ya yang maksudnya yang langsung ke kasus-kasus di Pidum ini yang bisa kita kasih RJ ini Kak. Itu bagaimana Kak pendapat Kakak? Jadi izin mungkin karena ini yang menyampaikan Pak Kajati langsung. Dalam hal ini untuk perkara RJ itu kembali lagi berdasarkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 telah mencakup syarat-syarat yang ada, yaitu beberapa di antaranya adalah pertama, terdakwa itu belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, belum pernah dipidana. Kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, apabila memiliki kerugian, nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Dan keempat, apabila melibatkan korban, dalam hal ini perkara-perkara yang melibatkan korban, sudah ada perdamaian. Di mana dalam hal ini berdasarkan surat edaran Jampidum, untuk perkara-perkara tertentu bisa dikecualikan, tidak harus 4-4-nya terpenuhi. Jadi mungkin salah satu bisa dikesampingkan, misalkan dalam hal ini pencurian yang nilainya lebih dari 2.500.000, katakanlah 3 juta, itu masih bisa dikesampingkan. Cuma satu saja yang bisa dikesampingkan. Dalam hal misalkan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, tapi kualifikasi yang lain telah terpenuhi, masih bisa dipertimbangkan. Nah, untuk jumlah RJ yang perintah Pak Kajati
14 RJ dalam 1 bulan. Itu kita sedang upayakan untuk dilakukan karena memang kembali sekali lagi dalam hal ini perkara dengan kualifikasi yang dapat dilakukan restoratif justice kebanyakan melibatkan antara korban dan tersangka. Ya. Kita butuh pendekatan secara persuasif ke mereka agar mau berdamai, mau menerima permintaan maaf dari salah satu pihak, di mana terkadang di masyarakat ini sendiri mereka memiliki ego untuk merasa paling benar. Nah, makanya kami selaku Kejaksaan Negeri Oki berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memantau suatu perkara yang ditangani oleh penyidik Polri, di mana apabila ditemukan potensi untuk dilakukan RJ, kami segera melakukan pendekatan kepada mereka. Baik, berarti ini Kejari Oki sangat menyambut baik nih. Betul. Untuk program minimal 14 RJ. Apalagi Oki ini memang dengan 314 desa ya Bu. Se-Oki itu banyak sekali dan banyak masyarakat yang mungkin membutuhkan rasa adil itu. Iya betul sekali, tapi balik-balik tergantung case-nya seperti yang disampaikan Kak Jody tadi dan juga tergantung orangnya lagi ya. Mau atau enggak nih memaafkan ataupun mau melepaskan atau tidak. Ya kan? Kalau ASI kira-kira mau enggak mengampuni kalau misal dalam case-case seperti itu. Oh, kalau ASI kan berat kan masih kan? Yang namun sudah diampuni belum? Oke. Nah, Kak Jody, mungkin kita bicara mengenai evaluasi nih sekarang. Gimana sih Pidum dan juga mungkin Datun nanti Mbak Silvi melakukan evaluasi mengenai kinerja sepanjang tahun-tahun lalu? Apakah ada evaluasi untuk pastinya ini kan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Oke. Jadi kita sendiri setiap akhir tahun itu ada rapat kerja di mana seluruh kejaksaan negeri di Sumatera Selatan berkumpul di Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan evaluasi. Jadi masing-masing dalam hal ini di Kejari itu masing-masing seksi mereview seluruh pekerjaannya dalam 1 tahun, kemudian disesuaikan dengan target yang ada karena kita juga tetap memiliki target. Misalkan dalam hal ini contoh salah satu kejaksaan negeri menetapkan target di awal tahun dalam hal penanganan perkara kurang lebih katakanlah sebagai contoh 100 perkara. Di akhir tahun akan direview, akan dilihat apakah target tersebut terpenuhi, ataukah kurang, atau melebihi dari target itu sendiri. Nah, dalam hal pelaksanaannya, kita tetap setiap bulan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi proses penanganannya ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan selama 1 bulan. Nah, nanti dari per bulan itu kita compile, kita jadikan satu, kemudian akan kita paparkan di akhir tahun. Oke, jadi ada annual, ada juga bulanan ya kayak selalu dipantau ya. Baik, kalau dari Datu sendiri apakah sama atau kalau ada? dari kami sih untuk saya sendiri ke internal kami dulu. Kalau di internal kami itu kami kan ada misalkan target bulan ini misalkan kayak tagihan LHP tadi kan, misalkan ada yang mencicil, kami review apakah sudah ini bagaimana nih kita untuk ini ngejar lagi misalkan biar tagihannya dibayar lebih banyak kayak gitu. Kita review masing-masing personil kita, kekuatan dan kelemahan kerjaan kita gimana. Ini kita gimana sih ngupayain biar yang bayarnya lebih banyak, apa kita teleponin kayak gitu kan. Di internal kami sendiri kayak gitu. Tapi kalau evaluasi untuk kita sendiri tuh dari Kejati yang benar kata Pak Jody tadi ada raker, terus di situ juga ada ranking. Oh iya. Betul. Ada perankingan. Jadi di situ untuk ngasih motivasi kan sama semangat buat kita. Oh kok bisa yang itu ranking 1 misalkan Kejari Palembang ranking 1 bagian intelnya gak ada podcast kayak kita jadi Siapa presenternya? Jadi kita ada ini kaji tiru di sini. Jadi lihat kok yang itu bisa ranking 1. Rupanya mereka ada program podcast kayak gitu. Jadi kita bisa mereview juga misalkan Datun yang ini kenapa sih dia bisa ranking 1? Oh, pencapaian pemulihan keuangan negaranya lebih besar. Jadi kita tuh jadi motivasi kayak gitu kalau betul. Ada reward ya. Jadi semangat juga ya pasti ya.
Baik, ini makin seru Kenapa sih sih. ini Datun ranking 1 karena Datun paling banyak buat orang rujuk gitu. Oh iya. Tolong dibantu Mbak kawan aku. Baik, ini luar Ya. biasa sekali. Jangan kemana-mana. Tetap Pastinya. bersama kami di Jaksa Menyapa. Baik Mirsa Pal TV di mana berada masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Tentunya ini segmen ketiga Ya. bersama dengan Mbak Silvi dan juga Kak Jody dari Kejari Oki. Makin seru di segmen kedua tadi yang apalagi penutupannya lebih seru lagi tadi ya. Nah sekarang kita mungkin idana bahas itu Mang Cebice. Kita mau tanya dikit mengenai kalau bidang Datun ini apakah memang terkait juga dengan utang piutang nih Mbak Silvi. Kira-kira apakah masyarakat bisa melakukan pengaduan atau memang harus sebagai instansi terkait? Kalau untuk utang piutang sendiri, kami tidak bisa mewakili masyarakat. Jadi hanya sebatas pelayanan hukum. Misalkan mereka mau menanyakan masalah utang piutang, apakah langkah yang harus kami ambil di situ. Kami bisa memberikan konsultasi aja. Itu sebatas itu. Lain halnya kalau instansi pemerintahan atau BUMN, BUMD itu kami bisa mewakili mereka untuk membantu menagihkan, baik itu secara non litigasi atau bila itu non litigasi tidak berhasil kita ke litigasi, itu bisa kita tagihkan. Berarti memang jangan ngutangi lah intinya ya. Kalau tidak sanggup untuk dia tidak dibalik ya Das ya. Betul. Gimana sih? Utangnya tapi di museu uang. Iya. Sekarang aman betul. Berarti Mang Cebice mungkin jalurnya langsung divirali ya. Betul. Ya. Dikit-dikit viralnya ini luar Viral. biasa sekali. Tapi kalau ngomongin tentang tadi kan sinergi antar Datun dan juga Pidum Pidum, ini ya. yang saling berkaitan, yang terus akan saling bersinergi juga. Nah, kalau untuk instansi APH lain nih Kak, dengan polisi, dengan mungkin juga dari instansi-instansi yang lain, itu bagaimana tuh Kak? Oke, jadi dalam hal ini kami selaku salah satu dari instansi APH ya. Dulu sempat ada yang namanya CJS ya, Collaboration Criminal Justice Collaborator ya. Itu sempat digalakan, namun sekarang sepertinya sudah tidak berjalan dengan sesuai. Tapi kita tetap bersinergi dengan institusi lain. Dalam hal ini kami Pidum dengan Polri, dengan pengadilan dan dengan Manhunkam dalam hal ini lapas ataupun rutan. Iya. Koordinasi yang penting adalah bagaimana bisa melakukan penegakan hukum dengan sesuai prosedur yang ada, dengan benar dan juga menjamin rasa keadilan dengan masyarakat. Selain itu, dalam proses Pilpres ini kita juga ada satu wadah yaitu Gakumdu, penegakan hukum terpadu, di mana di dalamnya ada dari unsur Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan, dan juga ada Polisian. Jadi wadah-wadah semacam inilah yang kita jadikan sebagai percepatan dalam hal penanganan tindak pidana apabila terjadi tindak pidana. Jadi bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama ya penegakan hukum ini dibuatkan dalam wadah Gakumdu ini sehingga dalam hal penanganan perkara apabila ada, efektivitas dan efisiensinya juga lebih bisa ditegakkan. Oke. Nah, kalau untuk sekarang di triwulan pertama di 2024, Pidum ini apalagi di Kejari Oki yang mendominasi selain narkoba, itu permasalahan apa Kak? Sejauh ini kalau di Oki yang saya perhatikan adalah pencurian. Baik dalam masyarakat sendiri ataupun dengan perusahaan, beberapa diantaranya sawit mungkin dicuri. Ataupun yang saya perhatikan di Oki banyak pencurian dengan kekerasan. Karena mungkin seperti begal dan sebagainya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang perlu diwaspadai. Duta. Karena kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, Betul. tapi karena ada kesempatan. Duta ya. Iya. Baik, nah mungkin bicara mengenai tugas dan juga fungsi dari Datun dan Pidum ini, kira-kira apa sih tantangannya dalam menjalankan
tugas sehari-hari Mbak dan juga Kak Jody. Mungkin Mbak Silvi dulu. Kalau dari Datun sendiri tuh masih banyak warga masyarakat atau instansi yang belum ngeh apa sih tugas dan fungsi Datun kayak gitu. Jadi kami terus mempromosikan, misalkan kami diundang sebagai narasumber di berbagai acara yang diadakan oleh Pemda. Kami terus mempromosikan. Lalu kami juga lewat media sosial itu ada, tolong di follow ya Bapak Ibu. Boleh, apa tuh username-nya? Datun Kejari Oki dan Instagram di Kejari Oki. Nanti di follow ya. Betul, Siap. pasti dong. Gitu. Karena 2024 Datun Kejari Oki ini mau ranking 1 ya. Iya. Amin. Amin. Ini luar biasa sekali. Mbak Amal sama Mas Nopal sudah follow loh. Oh iya. Kami pasti Kami follow lagi. Tenang Mbak. Ayo, Mbak. Bicara, Pak. Besar Mbak. Tolong. Baik, ini luar biasa. Tapi menurut Ibu Salvi sendiri, menurut Ayah Salvi, kenapa sih masyarakat itu masih kurang familiar nih tentang Datun? Padahal Datun ini sangat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang in touch banget ke masyarakat. Soalnya mereka itu ngehnya kalau jaksa itu sebagai penuntut umum, masih stigmanya kayak gitu. Sedangkan di kejaksaan itu kan ada 5 bidang nih, ialah misalnya bidang pembinaan, Pidum, Pitsus, Intel, BB dan Datun. Datun ini kurang populer, soalnya kami bukan juga dikatakan anak bungsu ya, anak bungsu BB. Bungsu tidak jadi. Tapi belum ngeh kalau kami itu hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan hukum, misalkan masyarakat mau menanyakan permasalahan hukum yang mereka alami kayak gitu. Oh, berarti bisa ya Kak, kalau misalnya ini tersangka yang memiliki kasus di Kejari Oki, tapi juga mau bertanya dan mau konsultasi dengan Datun masih bisa? Kalau kami itu terbatas masalah keperdataan dan tata usaha negara. Kalau masih ada masalah pidana, sudah ada ruang tersendiri kan di situ. Pidum ya, tergantung case masing-masing lah ya. Oke, case. kalau Pidum nih Kak, kira-kira apa tantangannya? Karena mungkin udah kebanyakan memang masyarakat udah pasti tahu ya tentang bagian Pidum ini. Tapi sebagai Kak Jody sendiri yang sudah 14 tahun berkarir dan kebanyakan kayaknya memang di Pidum ini ya. Ya, ada di Pidum dan di Pitsus. Oke, Dua itu. gimana tantangannya Kak? Jadi mungkin kita benar yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kasidatun tadi, kita harus menghapuskan stigma di masyarakat bahwasanya kejaksaan ini hanya melakukan tindakan represif ya. Sekarang salah satu program kejaksaan itu sebagaimana sudah disampaikan tadi adalah restoratif justice, itu sebagai salah satu bentuk preventif bahwa pelaku tindak pidana itu tidak harus selalu dihukum dengan pidana. Sebisa mungkin dalam masyarakat memberikan rasa adil, rasa aman, dan juga memberikan ketenangan gitu. Jadi yang harus dirubah stigmanya adalah bahwa jaksa ini hanya bisa menghukum pelaku tindak pidana. Itu menjadi tantangan besar buat kita, dan memberikan informasi ke masyarakat bahwa sekali lagi kejaksaan juga memiliki program-program tertentu yang tidak harus membuat suatu masalah berakhir di pengadilan. Bisa dilakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat ataupun aparatur desa setempat, di mana baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana sebisa mungkin menyelesaikan perkara di luar persidangan, yang pada akhirnya kan keduanya akan sama-sama menemukan rasa aman dan adil kan. Misalkan tetangga cekcok terus jadi pidana disidangkan di pengadilan, dihukum, ya akhirnya kan tetangga tetap jadi ini kan tidak akan menemukan jadi renggang dan hubungan antar kedua belah pihak tidak enak kan. Alangkah baiknya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice, sehingga ya yang tadinya sekedar tetangga mana tahu menjadi keluarga. Betul. Intinya memang balik. Mana tahu jadi keluarga, kita juga jadi besan ya kayak. Iya, siapa tahu ya. Ujung-ujungnya memang harus paling baik itu menyelesaikan secara kekeluargaan ya. Setiap masalah selalu ada solusi. Betul sekali. Asal ada caro. Tapi sebelum kita mau ke himbauan nih Kak. Ini kan kalau kita menyadari lah, karena masyarakat ini masih takut, masih memiliki rasa
kita nak datang ke kejaksaan cuma nak sekedar nanya, belum ada tentu. Nggak usah nak datang nak sholat baik di masjid di kejaksaan tuh kita lah sudah deg-degan ya. Agak aku kena tangkep nak sholat sih. Kita udah ketakutan. Tidak, sebenarnya kita tidak deg-degan, aku tidak deg-degan. Iya. Sebagai masyarakat awam ya. Iya. Asik, kalau bersih tidak usah deg-degan sih. Sebagai masyarakat awam. Ini kan masih memiliki ketakutan tersendiri, masih memiliki momo, masih parno sendiri. Nih, kalau menurut Ayu Selvi mungkin ada sedikit pesan nih untuk masyarakat dan juga kan ke Kak Jody, tapi ke Kak Selvi dulu. Amanah Jaksa Agung itu kan hukum tuh tidak bisa lebih dari sekedar prosedur hukum. Jadi kita tuh bagaimana kita hadir di tengah masyarakat itu seperti Jaksa Agung tuh seperti kami di bidang datun untuk memberikan kenyamanan kepada klien, yaitu instansi pemerintahan atau masyarakat tadi, itulah kami seragamnya beda kayak hari ini. Kayak gitu. Jadi kan misalkan mereka ada yang ketakutan sendiri melihat seragam kayak gini kan. Jadi kami diberikan seragam, misalkan hari Senin itu kami pakai baju, hari Senin sama Rabu itu warna putih, hari Selasa sama Kamis itu warna biru kayak gini, hari Jumat tuh pakai batik. Jadi memberikan kenyamanan. Jadi kami sudah kayaknya lawyer-lawyer yang hits kayak gitu. Kayak di film-film ya, Mbak ya. Benar. Jadi kami memberikan kenyamanan dari segi misalkan memberikan pelayanan hukum dengan seragam kayak gini. Jadi mereka lebih bisa terbuka tentang permasalahan mereka. Lebih dekat jadinya dengan masyarakat. Salah satu caranya. Nah, kalau dari Kak Jody sendiri gimana? Ini ada satu kata statement yang disampaikan oleh Pak Kajari Oki ya, bahwa sekarang itu pemikirannya bukan lagi pejabat dilayani, tapi pejabat yang melayani. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa kita terapkan saat ini. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu sungkan, tidak perlu antipati untuk datang ke kejaksaan. Silahkan, kami akan membuka pintu masuk yang sebesar-besarnya untuk masyarakat selagi berkaitan memang dengan kepentingan masyarakat banyak. Oke, luar biasa. Jadi ini pesan juga nih untuk seluruh pemirsa PAL TV bahwa memang kejaksaan ini sudah dengan acara Jaksa Menyapa ini pun usaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ya, supaya lebih kenal lagi. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Ya enggak? Ya, sesuai dengan moto dari Pak Kajati, transparansi, integrasi dan juga berprestasi. Betul. Nah, mungkin closing statement nih Mbak Silvi dan juga Kak Jody. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau mungkin kepada tim-timnya yang lagi nonton juga nih? Kepada duta-duta kayu agung. Iya. Kak Jody. Nah, kalau dari saya sih mungkin sedikit saja ya, bagi masyarakat yang merasa membutuhkan pengetahuan ataupun membutuhkan bimbingan mengenai masalah-masalah terkait hukum, silahkan dikonsultasikan kepada kami. Dalam hal ini tindak pidana umum ya, bisa dikonsultasikan di Rumah Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Oki, ataupun menemui seksi lain terkait dengan permasalahan lainnya di bidang datun ataupun di bidang intel. Oke, jangan segan-segan jadi ya. Oke, Mbak Silvi mungkin? Ayo warga Oki segera melaporkan, mendatangi. Iya, mendatangi Kejari Oki untuk mendapatkan pelayanan hukum gratis, atau bisa melalui Halo JPN, atau bisa DM juga di Instagram Datun Kejari Oki atau Instagram Kejari Oki. Itu segera konsultasikan permasalahan hukum, baik masalah keperdataan maupun tata usaha negara, kayak gitu. Lagi pula kami ada juga program baru nih, Mbak. Apa Mas? tuh? Gadis Manja. Wow. Kenalin dong. Pengantaran gratis, barang bukti tunggu di rumah aja. Wow, luar biasa ya. Iya, Gadis Manja. Pengantaran gratis ya. Barang bukti gratis, tunggu di rumah aja. Jadi kami sudah melaksanakan program-program yang bisa lebih dekat ke masyarakat kayak gitu. Baik, luar biasa sekali dan sukses. Sukses juga Kak untuk dan juga kita memberikan semangat dan harapan baik nih untuk Kejari Oki, memberikan rasa adil kepada masyarakat Oki. Betul, terima kasih Kak Jody, Mbak Silvi, sukses terus buat Pidum dan juga Datun yang ada di Kejari Oki. Nah, pemirsa PAL TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Jody dan juga Mbak Silvi, tentunya dari Kasih Datun dan juga Kasih Pidum Kejari Oki. Terus saksikan program Jaksa Menyapa ini karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga mengenai edukasi hukum tentang fungsi dan juga tugas kejaksaan, dan kita sebagai masyarakat juga harus paham
bahwa bukan hanya ketika kita terjerat kasus kita bisa bersentuhan dengan para jaksa, namun kita juga bisa berkonsultasi, bisa belajar, bisa mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan mengenai hukum, tentunya salah satunya dengan nonton Jaksa Menyapa. Terima kasih buat yang telah nonton, aku HGKID. Dan saya Sylvia Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.